mengambil waktu secara pribadi. Mari mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan hari demi hari dalam hidup kita. Setiap detik, setiap waktu kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kami boleh menghitung hari-hari kami Tuhan, sehingga kami boleh oleh hati yang bijaksana, dan kami dapat melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Engkaulah yang layak disembah, Yesus. Engkau dalam hidup
Hanya
Encaunya mungkin agak sedikit ini, jadi kurang nyaman di sini. Back suaranya kurang nggak bulat. Hari ini saya mau share soal apa yang Anda lihat. Selamat datang kembali, Bu Losita. Mana anak-anakmu yang lain? Ada yang tinggal. Kenapa ditinggal? Masih kangen ya? Iya. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya mau sharing tentang apa yang Anda lihat. Nats yang mungkin dapat kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34. Sama-sama kita baca ya, 3-2 ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara pinter kasih jelas diberitahukan dari ayat ini, Yesus sendiri yang berkata bahwa mata kita adalah pelita tubuh kita. Jika mata saudara baik atau pelita itu baik, maka teranglah seluruh tubuh. Tetapi sebaliknya, jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dari apa yang kita baca ini, saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang Anda lihat, maka saudara akan menikmati 3 hal. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak saudara supaya saudara memperhatikan apa yang Anda lihat. Yang pertama yang dapat kita nikmati adalah apa yang Anda lihat itu akan menentukan apa yang akan kita dapat. Sekali lagi, apa yang saudara lihat itu akan menentukan apa yang akan kita dapat. Yusuf bisa menjadi orang nomor 1 setelah Fir'aun di Mesir. Itu oleh karena apa? Karena dia mendapatkan visi atau penglihatan melalui mimpinya. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf tidak pernah mengalihkan pandangannya kepada visi, kepada penglihatan yang sudah Tuhan berikan kepada dia, yaitu di mana Tuhan memberitahukan kepada dia sebuah visi, sebuah penglihatan yang di mana Tuhan mau bahwa Yusuf akan seperti itu, di mana dia bermimpi seluruh berkas-berkas saudaranya, saudara yang terkasih, itu tunduk terhadap berkas yang dimiliki oleh Yusuf. Bahkan mimpi yang kedua dia melihat, saudaraku, yaitu matahari, bulan, dan bintang yang lainnya juga hormat atau menyembah si Yusuf. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan di sini, apa yang Anda lihat itu akan menentukan apa yang akan saudara dapat atau saudara peroleh dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, apa yang Anda lihat itu akan menentukan perkataan Anda. Sekali lagi, apa yang Anda lihat itu akan menentukan perkataan yang keluar dari mulut kita. Saya percaya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang melihat, orang yang pelitanya atau matanya baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya yang keluar dari mulutnya adalah perkataan iman. Tapi kalau saudara melihat sesuatu yang tidak baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau pelita tubuhmu atau hidupmu atau matamu jahat atau melihat sesuatu yang tidak baik, maka saya percaya saudara yang terkasih, perkataan yang keluar dari mulutmu bukanlah perkataan iman, tapi adalah perkataan yang putus
asa. Apa yang saudara lihat, sekali lagi itu menentukan perkataan yang keluar dari mulut saudara. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, kamu memang merekarkakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan merekarkakan yang baik. Haleluya. Saya percaya saudara yang terkasih, apa yang Anda lihat itu sekali lagi akan menentukan perkataan yang saudara ucapkan. Walaupun mungkin kau di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan, ataupun di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, saya mau katakan saudara akan bisa berkata, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Ada amin saudara yang terkasih. Sekali lagi, apa yang saudara lihat itu menentukan perkataan yang keluar dari mulut saudara dan juga mulut saya. Apakah itu perkataan iman atau perkataan keputusasaan? Yang ketiga, apa yang Anda lihat itu juga menentukan cara kita menjalani hidup ini. Sekali lagi saya ulangi, apa yang Anda lihat itu juga menentukan cara kita menjalani hidup kita. Yang dimana saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara melihat dengan baik dan benar, saya percaya kau akan menjalani hidupmu dengan damai sejahtera, bukan dengan ketakutan. Berapa banyak setiap saudara atau setiap kita ketika kita menghadapi masalah, persoalan, dan kesulitan, saudara yang terkasih, yang sering kali respon atau reaksi kita marah, reaksi kita takut, reaksi kita kecewa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu lahir dari apa yang Anda lihat. Tapi kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan melihat dengan baik dan benar, maka kau akan menjalani hidupmu di tengah badai, bisa berkata, walaupun aku berada di lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab gada dan tongkat Tuhan itu yang memelihara aku. Daud bisa berkata demikian karena dia tahu apa yang dia lihat. Yang dia lihat, dia punya gembala yang bertanggung jawab atas hidupnya dan juga atas masa depannya. Jadi saudara yang terkasih, apa yang Anda lihat itu akan menentukan apa yang akan saudara peroleh. Apakah kehidupan atau sebaliknya kematian? Apa yang Anda lihat itu akan menentukan perkataan yang saudara ucapkan. Apakah perkataan iman ataupun perkataan keputusasaan? Apa yang Anda lihat yang ketiga itu menentukan cara kita menjalani hidup ini. Apakah penuh dengan damai sejahtera atau penuh dengan ketakutan? Saudara cek apa yang Anda lihat, karena itu menentukan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, satu ayat Alkitab yang ketika saya membacanya, saya sangat bergairah banget, sangat semangat ketika membaca ayat ini. Dan saya percaya saudara yang terkasih, kalau saudara juga membaca dan mengerti ayat ini, maka itu akan membawa saudara untuk melihat masa depanmu, melihat pergumulanmu, dan melihat perjalanan hidupmu
Di mana itu ayatnya? Suratan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saudara nanti bisa baca satu perikop ini. Nanti di konsel, ya di konsel. Kalau saudara kurang ngerti ayat-ayat di dalamnya dan seolah-olah ada kontradiksi dari apa yang pernah mungkin Bapak sampaikan kepada saudara di dalam khotbah-khotbah, di konsel saudara bisa tanya dan Bapak akan berikan jawaban. Amin. Kita baca ayat ini 2, 3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, kata-kata yang terakhir itu sangat memberkati saya. Yaitu dikatakan di sana, kita akan menjadi sama seperti siapa? Dia di sini siapa? Yesus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, ketika baca ini saudara berpikir apa sih? Saudara berpikir bahwa itu akan terjadi nanti, benar apa benar? Iya. Saudaraku, itu seolah-olah itu nanti kita akan melihat keadaan Tuhan yang sebenarnya. Itu separuh kebenaran. Memang benar, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya nanti ketika saudara dan saya berjumpa dan bertemu dengan Tuhan setelah saudara mati atau ketika Dia datang dan mengubahkan kita dengan seketika dengan tubuh kemuliaannya. Separuh kebenarannya lagi, saudaraku. Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita akan melihat dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan menjadi sama seperti siapa? Siapa yang menjadi seperti Dia? Kita menjadi sama seperti Dia. Saudara yang terkasih, saudara tahu siapa Dia? Dia adalah Yesus. Saudara tahu siapa Yesus? Yesus itu adalah Tuhan. Katakan Tuhan. Kalau kita berbicara Tuhan, itu bicara tentang apa? Berbicara tentang penguasa, berbicara tentang pemilik, berbicara tentang otoritas. Dan Yesus adalah Tuhan atas segala Tuhan. Amin. Halo. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dikatakan kita akan menjadi sama seperti siapa? Seperti Yesus yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk apa? Untuk menghadapi badai kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa terhadap alam semesta, dan Dialah yang mengontrol segala sesuatunya. Saudara yang terkasih, sebagaimana saudara melihat Dia, maka saya mau katakan kepada saudara, saudara akan menjadi sama seperti siapa? Sama seperti Yesus. Kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, bukan hanya nanti ketika kita meninggal berjumpa bertemu dengan Dia, tapi saudara juga bisa melihat keadaan yang sebenarnya di dalam setiap hidupmu, di setiap musim hidup kita. Amin. Ketika saudara menghadapi masalah, persoalan dan pergumulan, apa yang saudara lihat? Itu menentukan hasil yang akan kau dapat. Di dalam masalah dan persoalan kesulitan yang sedang saudara gumuli, itu akan menentukan perkataan yang saudara ucapkan. Apa yang kau lihat dari masalah persoalan kesulitanmu, itu akan menentukan bagaimana engkau menjalani kehidupan.
Ketika engkau menghadapi tantangan, masalah dan persoalan dan kesulitan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kau lihat itu menentukan hasil yang kau dapat. Saya mau bilang begini, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan dihadapkan dan dipertemukan dengan masalah dan kesulitan. Ya Pak ya? Kenapa? Karena memang dunia ini gudangnya masalah. Dunia ini gudangnya persoalan. Karena memang dunia ini sudah rusak oleh penguasa yang namanya iblis setan itu, saudara yang terkasih, yang ingin melihat kehancuran dunia ini dan melihat kehancuran saudara. Tuhan mau saudara yang terkasih, walaupun di tengah-tengah masalah, persoalan dan kesulitan. Terima kasih sama itu refleks. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun memang dunia ini gudangnya masalah, tempatnya air mata, tapi Tuhan mau saudara bisa menikmati surga di bumi ini. Bukankah Tuhan berkata, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Kehendak Bapa sudah terjadi tidak di surga? Sudah. Yang belum di mana? Di bumi ini. Dan saudara dipilih dan dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi putra dan putrinya, menjadi milik kepunyaannya, menjadi warga kerajaan surganya. Dan saudara berada di muka bumi ini, saudaraku. Tujuan Tuhan supaya saudara dan saya menjadi representatifnya surga, menjadi kantor cabangnya surga di bumi ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu untuk apa? Untuk menghadirkan nilai dan budaya kerajaan surga. Bagaimana caranya saudara yang terkasih, saudara menghadirkan nilai dan budaya kerajaan surga di muka bumi ini? Saudara yang terkasih adalah, saudara yang terkasih, tidak lain dan tidak bukan adalah menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara. Baik itu di dalam suka maupun duka. Baik ketika kau diberkati ataupun belum diberkati. Baik ketika semua dalam keadaan baik-baik saja, ataupun ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik. Saudara yang terkasih, ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya didorong dan diajar oleh Tuhan. Apa yang kau lihat di dalam kebutuhanmu yang besar yang sedang kau hadapi saat ini? Apakah kau melihat, apakah matamu fokus hanya kepada kebutuhan, atau kamu melihat bahwa ada Tuhan yang bisa menjawab setiap kebutuhan? Ketika saudara melihat Tuhan ada di dalam setiap kebutuhan saudara dan saya, maka saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan membawa saudara, Tuhan akan memimpin saudara. Bagaimana caranya saudara dapat mengalami dan menikmati penyediaan Tuhan yang Tuhan telah sediakan buat saudara dan saya. Seringkali yang menjadi persoalannya adalah saudara lebih peka kepada masalah saudara, saudara lebih peka kepada persoalan saudara, saudara lebih peka terhadap kesulitan saudara. Tuhan ingin dan Tuhan rindu dan Tuhan sudah beritahukan berkali-kali saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? 365 kali Tuhan ulang-ulang Tuhan ucapkan, saudaraku. Artinya setiap hari Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Kenapa saudaraku? Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Kenapa kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran?
Kenapa? Kenapa? Karena saudara karena saudara lebih membangun kepekaan terhadap masalah, persoalan, kesulitan saudara daripada saudara membangun kepekaan kepada Tuhan. Ada dulu seorang hamba Tuhan bilang dia terkenal dengan hamba Tuhan yang tidak dengan air mata. Jadi artinya ketika dia mulai tidak ada pengertian gini. Biasanya kan kalau pendeta atau hamba Tuhan apalagi dia merintis melalui pekerjaan Tuhan selalu bergumul, selalu nangis, benar enggak? Kemarin Bapak Udaku datang, saudara terkasih, dia cerita pengalaman dia ketika mulai merintis di Wonogiri, salah satu kabupaten termiskin di Indonesia pada saat itu. Jarang sekali orang di sana makan nasi, yang dimakan gaplek. Kalau sekarang orang makan gaplek karena apa? Karena itu menjadi sebuah gaya hidup, ya, benar nggak? Kalau dulu orang makan gaplek, karena memang mereka nggak punya pilihan yang lain dan mereka harus makan gaplek itu apa sih? Singkong yang busuk dan dijemur, ya, benar nggak? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena tidak dapat, dia cerita bergumul. Nah, ini hamba Tuhan ini cerita, saudara terkasih, bahwa dia bukanlah hamba Tuhan, bukan dengan air mata, saudara. Ketika saya baca buku dia agak sedikit jengkel dan marah. Kenapa? Jarang ada hamba Tuhan yang ngomong begitu. Selalu hamba Tuhan selalu cerita bagaimana pergumulan mereka, perjuangan mereka. Benar. Tapi setelah saya baca dan saya pelajari, saya renungkan, saudara. Kenapa? Bukan berarti tidak ada tantangan, masalah dihadapi dia. Bukan berarti tidak ada kesulitan yang sedang dihadapi dia. Tetapi dia sedang memberitahukan begini, saudara yang terkasih. Dalam setiap tantangan, masalah, persoalan dan pergumulan dalam pelayanannya, dia membangun kepekaannya kepada Tuhan. Matanya tetap terus melihat Yesus, matanya tetap fokus kepada Tuhan. Dan ketika matanya terus melihat Tuhan, dia melihat jalan keluar dalam setiap jalan buntu. Amin. Dia selalu melihat ada kekuatan di dalam setiap beban yang sedang dia pikul. Dia melihat ada penyediaan yang Tuhan berikan kepadanya ketika dia membutuhkan sesuatu yang besar di dalam hidupnya maupun di dalam pelayanan. Jadi saudara yang terkasih, saya percaya saudara yang terkasih, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang kita sembah juga saat ini. Amin. Bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Bapa yang peduli dengan saudara. Dia adalah Bapa yang rindu mengekspresikan dirinya kepada saudara dan saya. Tapi seringkali saudara yang terkasih, kitalah yang tidak menyadari itu karena kita lebih peka terhadap dunia ini dengan segala isinya. Kemarin ketemu dengan salah seorang hamba Tuhan yang sepulah di kota Metro ini. Dia cerita dulu kenapa dia masuk sekolah Alkitab. Dia masuk sekolah Alkitab karena dia patah hati. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakit banget. Dan pelariannya saudaraku, dia masuk sekolah Alkitab. Ya walaupun dia masuk Alkitab pelarian saudaraku, tapi saya pikir itu langkah yang tepat gitu. Ketimbang dia saudaraku terkasih menangisi nasibnya dan lain sebagainya, lebih bagus dia pergi ke sekolah Alkitab. Dan dibilang di situ dia akhirnya bisa mulai saudaraku terkasih mengenal Tuhan dan juga mengenal dirinya, rencana Tuhan, kuasa Tuhan dan lain, sehingga oleh karena itu hidupnya diubahkan dan dia akhirnya bisa bukan hanya bisa menerima dirinya, dia juga bisa menerima keputusan sang kekasih yang telah meninggalkan dia, bahkan juga menerima orang tua atau keluarganya yang tidak mendukung dan mensupport dia untuk membangun hubungan dengan wanita itu. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Kuasanya, kasihnya, kemuliaannya
itu tidak pernah berakhir, tidak pernah berkurang dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tapi yang sering kali saudara yang terkasih, saudara dan sayalah yang tidak pernah ingin membangun kepekaan saudara akan kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan hidup saya. Ketika kita melihat orang sakit dan sakitnya parah, akan sedikit lebih mudah untuk menghadapi perasaan terhadap ketika ada orang yang sakit dan parah dan kita mulai mendoakannya. Akan agak sedikit lebih mudah kalau itu bukan orang kita, bukan orang yang kau kasih, bukan orang yang kau cintai, bukan orang tua atau bukan saudara. Iya apa ya? Ya. Benar kan? Akan lebih mudah untuk doakan. Oh haleluya Tuhan. Ya enggak? Itu kalau orang lain. Tapi coba saudaraku kalau itu di keluarga kita masih tetap bilang, oh haleluya, aku percaya kuasamu tidak berubah, engkau menolong dan menjaga dia, haleluya, sembuh, bangkit itu. Saudaraku yang terkasih itu akan sangat sedikit lebih sulit ketimbang itu adalah orang lain. Aku ngalami. Ya enggak? Kenapa saudaraku yang terkasih? Kenapa ketika engkau melihat ada orang sakit dan sakitnya parah dan lain sebagainya? Kenapa saudara yang terkasih? Sekali lagi seringkali ketika kita diperhadapkan dan dipertemukan, saudara lebih peka, mata saudara melihat fakta yang ada di matamu, ya Pak ya? Benar-benar? Wah ini parah banget, ini mungkin dah. Saudara yang terkasih, alam bawah saudara atau pikiran saudara sudah mulai apa? Merekam dan menerima apa-apa yang akan terjadi terhadap orang yang sakit, yang mungkin sudah parah di hadapan saudara dan saya. Ya Pak ya? Saudara terkasih, saya mengajak setiap saudara untuk melatih pandangan saudara, fokus saudara, melatih kepekaan rohani saudara ketika saudara menghadapi dan bertemu terhadap hal tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah bahwa Tuhan lebih berkuasa terhadap penyakit yang sedang dialami. Ada men? Halo? Sehingga siapapun itu orangnya, apakah itu orang yang kau kasih, kau cintai, apakah itu orang lain, maka saudara yang terkasih, sikap dan responmu, perkataan dan ucapanmu itu tetap sama bobotnya. Amin. Karena kita bukan fokus kepada apa yang saudara lihat, bukan berarti meniadakan apa yang sedang terjadi, bukan. Tapi saya mau mengajak setiap saudara bisa melihat jauh lebih besar dari apa yang mungkin bisa saudara lihat secara jasmani. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab sama-sama kita baca 3-2 ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Fakta itu apa? Fakta itu adalah sesuatu yang saudara bisa lihat. Itu fakta, benar gak? Yang ada di matamu. Tapi saya mau bilang, fakta itu bukanlah kebenaran. Paulus ingin mengajak saudara dan saya bukan hanya melihat fakta, tapi saudara belajar untuk melihat kebenaran. Maka saudara terkasih, kalau mata saudara fokus kepada kebenaran, maka fakta akan mengikuti kebenaran. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes berdiri di bait Allah, ada orang lumpuh, benar tak? Ada orang lumpuh kan ceritanya di situ. Orang lumpuh ngapain? Dia ngapain di situ? Orang lumpuh di situ sedang bawa kopi minum di situ, ya Pak ya? Iya, ngemis. Dia nggak pindah rumah minum kopi di situ.
terus makan bakwan di situ, bukan saudaraku. Tapi dia ngemis di situ. Karena dia hidup dari belas kasihan orang. Dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia lumpuh. Dan dia menatap dan melihat Yohanes dan Petrus memohon sedikit belas kasihan dari mereka, saudara yang terkasih. Tapi Petrus dan Yohanes, emas dan perak tidak aku punya. Ada men? Apa yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes? Yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes adalah kebenaran di dalam Yesus Tuhan. Ada men? Mereka melihat Yesus, saudara yang terkasih, di dalam kebutuhan orang lumpuh ini. Emas dan perak tidak aku punyai. Terus dia bilang apa? Tapi kami punya kuasa di dalam nama Yesus. Bangkit, berdiri dan berjalanlah. Faktanya dia lumpuh tidak ketika dia ngemis itu fakta kan? Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu fakta, bukan kebenaran. Kebenarannya apa saudara? Tuhan mau orang ini pulih, Tuhan mau orang ini sembuh, Tuhan mau orang ini bangkit, dan Tuhan mau orang ini berjalan. Itu kebenaran dan fakta akan mengikutinya. Berapa banyak kita hanya hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup hanya oleh karena fakta. Faktanya Pak, kenapa saudara nggak pernah berbicara tentang soal kebenaran? Saya ngisi Zoom kemarin, ini salah satu hamba Tuhan namanya Tommy Rino. Dia 11 tahun berumah tangga, nggak punya anak. 11 tahun, Batak loh. Biasanya anak orang Batak aja punya anak perempuan saja rasanya gimana? Kurangnya tuh di sini di dalam hatiku. Saya pikir sama aja, laki perempuan sama aja enggak? Tapi karena budaya menganggap bahwa laki-laki itu yang lebih superior daripada Pak, sebenarnya perempuan lebih sayang daripada anak laki. Iya Pak ya? Enggak loh, aku sayang sama mamaku. Tapi rata-rata seperti itu, bahwa wanita lebih perhatian kepada orang tuanya. Iya Pak ya? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, 11 tahun dia tidak berumah tangga, dia tidak punya anak. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, dia tidak berhenti terhadap fakta yang dia lihat. Dia terus berjalan di dalam kebenaran. Hal-hal yang kadang-kadang tanda kutip dianggap orang itu gila. Dia melakukan hal apapun dan dia mengucapkan bahwa dia punya anak, dia punya keturunan yang diberkati oleh Tuhan dan lain sebagainya. Bahkan dia buat acara, dia buat nama burung ketika mereka melakukan tindakan-tindakan profetik di Jakarta, saudara kita kasih. Mereka lepaskan burung, saudara kita kasih. Tuhan memberkati bangsa ini, bla bla bla, diucapkan ini. Dan salah satu burungnya disebutkan itu nama anaknya. Dia ucap karena orang begini ditendang, mungkin karena dalam saking lamanya dia nggak punya anak, jadi dia bayangkan begitu. Tapi saudara yang terkasih, setelah 11 tahun, hari ini mereka dikarunia 2 orang anak, sepasang laki-laki dan perempuan. Ada men? Saya mau bilang, fakta akan mengikuti kebenaran saudaraku. Karena apa yang dia lihat, itu yang dia dapat. Karena apa yang dia lihat, maka dari mulutnya keluar perkataan-perkataan iman. Dengan apa yang dia lihat, saudaraku, 11 tahun dia nggak punya anak, tapi shalom, damai sejahtera, intimidasi tidak diizinkan untuk mengatur langkah-langkah dan keputusan dalam hidupnya. Sudah berapa banyak orang berkata, sudahlah, cari wanita lain supaya kau punya anak. Saudara yang terkasih, dia tidak mengizinkan fakta. Itu yang menjadi Tuhan yang memerintah kasih. Tapi dia terus melihat kebenaran. Jadi saudara yang terkasih, kembali ke 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua tadi. Kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya di dalam setiap musim hidup kita. Amin. Dia Bapa yang mengasihi, Bapa yang mencintai, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kemurahan, Bapa yang ingin memulihkan engkau, Bapa yang ingin bersama-sama dengan saudara untuk melewati hari-hari ini. Dan dia Bapa yang ingin menolong dan menghibur engkau. Dia Bapa yang ingin memberikan kekuatan kepadamu ketika engkau harus menanggung beban yang berat.
Dan Dia Bapa yang ingin memberkati kau ketika kau membutuhkan kebutuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak saudara terkasih pandang Yesus dan fokuslah kepada Dia. Dia adalah kebenaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Buat kehadiranmu di tengah-tengah kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, puja dan puji hanya bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus. Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa, buat negara, bahkan juga buat kota dan pemimpin kami. Biarlah kiranya shalom daripada Tuhan memerintah di atasnya. Kami juga berdoa buat Taman Palem yang dimana kami beribadah. Tuhan memberkati Taman Palem ini, berkati lingkungan di sekitarnya, berkati Ibu Cencen dan seluruh keluarganya. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan dalam minggu ini. Tuhan memberkati dan melimpahi mereka dengan segala yang baik yang mereka butuhkan, baik rohani, jasmani maupun secara materi. Dan aku juga terus berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun pada saat ini mereka berada. Tetap tanganmu yang kuat, lenganmu yang perkasa terkedam atas mereka, menopang mereka, memegang, memimpin dan menuntun langkah-langkah mereka. Sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menolong kita serta para malaikat Tuhan berkemari sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin.